ini kan profesional aja gitu, masuk sebagai tim ses, kemudian dibayar mahal dengan apa namanya harga yang sampai 40 miliar misalkan. Wah itu memang layak untuk diterima gitu. Ya saya nggak tahu Budi Ari dapat berapa gitu ya. Tapi kalau saya, kalau ditawarkan 40 miliar, saya akan terima gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang make up-nya luntur. Jadi kelihatanlah wajah aslinya. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita relawan Projo. Ya karena selama bertahun-tahun Projo ini mencitrakan dirinya sebagai relawan yang selalu ikut dan tunduk dengan arahan Pak Jokowi. Seolah-olah Projo ini, apa yang dilakukan oleh Projo itu merepresentasikan, mewakili perasaan dan hati Pak Jokowi. Seolah-olah kayak gitu. Padahal sebenarnya enggak sama sekali. Nah kemarin gitu ya, itu akhirnya terbukti. Karena ketika tim Prabowo, tim pemenangan Prabowo datang ke Projo gitu ya, itu disambut dengan hangat dan kemudian relawan Projo ini atau Budi Ari mengatakan bahwa dirinya atau Projo itu terbuka dengan semua orang, kita nggak bermusuhan. Kita bisa terima semua relawan capres. Musuh kita cuma orang pelit dan sombong. Dari pernyataan ini kan menunjukkan wajah aslinya gitu, bahwa sebenarnya selama ini dia masih bermasalah sama perutnya sendiri. Ya karena musuh kita, musuh relawan Jokowi itu bukan orang sombong dan pelit, karena itu nggak ada pengaruhnya bagi negeri ini. Orang sombong dan pelit bagi bangsa Indonesia itu nggak terlalu masalah gitu, nggak terlalu pengaruh gitu. Musuh kita itu orang radikal, orang yang ingin merusak negeri ini, ya koruptor, ya cendana, itu musuh kita tuh. Bukan orang sombong dan pelit gitu. Ya karena kalau kita punya teman yang sombong atau orang yang pelit gitu ya, itu kan nggak ada pengaruhnya kepada kita selama kita mandiri. Kalau kita orang kaya, kalau kita orang yang berkecukupan gitu ya, kita nggak akan peduli dengan teman kita yang pelit. Karena kalau dia pelit, ya urusan dia sendiri gitu. Gak ada urusan sama kita, gak ada pengaruhnya bagi kualitas hidup kita. Kenapa? Karena kita mampu gitu. Tapi kalau orang yang suka minta-minta, yang suka mengajukan anggaran gitu ya, minta jabatan, ya jadi gak bisa untuk hidup mandiri gitu. Sehingga dia harus bergabung atau merapat dengan orang-orang yang gak pelit. Supaya apa? Supaya kehidupan dirinya itu bisa terpenuhi. Ya karena kalau dia bergabung dengan orang-orang yang pelit gitu ya, dia kan jadi nggak bisa hidup itu, karena dia masih bergantung hidupnya. Kayak Projo gitu ya, dia bermusuhan dengan orang yang pelit gitu, karena secara otomatis ketika dia bermusuhan dengan orang yang pelit itu kan artinya dia ingin mendekat atau merapat atau membela orang-orang yang nggak pelit. Dalam bahasa lain, ya orang-orang yang bayar lah. Ya karena kalau nggak pelit itu kan artinya loyal gitu ya, membayar gitu. Jadi ya mungkin relawan Prabowo kemarin ketika datang ke relawan Projo itu mungkin ya udah bayar. Nggak pelit dia, makanya diterima. Jadi ya mungkin Pak Prabowo atau relawan Prabowo sudah menjanjikan banyak hal gitu ya. Mungkin juga sudah membayar gitu ya, nggak pelit gitu. Akhirnya ya diterima sama Projo. Jadi dari pernyataan Budi Ari, bagi saya ini mengkonfirmasi langkah-langkah atau sikap-sikap yang dilakukan oleh Projo selama ini. Dan dalam banyak kesempatan saya selalu mengkritik kegiatan relawan musra gitu ya. Karena musra itu kan musyawarah rakyat yang dilakukan oleh relawan-relawan Jokowi gitu ya. Itu sejak awal saya kritik, dan mungkin saya adalah satu-satunya relawan atau pendukung Pak Jokowi atau host di YouTube ini yang mengkritik kegiatan-kegiatan musra, yang anti dengan kegiatan-kegiatan musra. Kenapa? Ya karena ini kayak gini isinya gitu. Relawan-relawan yang masih belum selesai sama perutnya sendiri gitu. Yang musuhnya adalah orang-orang pelit. Yang itu artinya dia ingin merapat atau membela orang-orang yang nggak pelit. Ini kan masalah bagi negeri ini gitu. Kalau Anda mengaku sebagai relawan Jokowi, pemikiran Anda itu harusnya soal negara ini, soal bangsa ini. Bukan soal urusan perut pribadi.
Jadi dari pernyataan Budi Ari itu semakin menunjukkan bahwa musrah yang diselenggarakan di berbagai kota itu sebenarnya itu cuma masalah logistik gitu. Maka wajar kalau pada akhirnya dalam beberapa kesempatan Budi Ari mengatakan bahwa pemenang atau dalam survei relawan musrah gitu ya, itu banyak orang yang memilih Prabowo Subianto. Ya karena sesuai sama yang membiayai kayaknya gitu ya. Ya karena kalau kita lihat gitu ya, dari banyak kegiatan yang dilakukan oleh relawan Jokowi di beberapa kota, sebenarnya lebih banyak nama Pak Ganjar yang menang gitu ya di berbagai kota. Itu gimana ceritanya tiba-tiba Prabowo yang menang gitu kan? Jadi ya itu urusan logistik aja gitu ya. Dan kalau soal narasi sombong gitu ya, ini saya nggak tahu dan Budi Ari nggak menyebutkan siapa yang dimaksud sombong gitu ya. Jadi mungkin maksudnya selama beberapa bulan terakhir ini itu kan narasi sombong itu dialamatkan kepada PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan itu seolah-olah ingin sendiri, seolah-olah nggak ingin koalisi, tapi itu akhirnya terbukti itu terbantahkan semuanya karena PDI Perjuangan bahkan bisa berkomunikasi dengan Partai Demokrat. Jadi kalau Budi Ari tetap memainkan narasi sombong kemarin gitu ya, ya mungkin tetap tujuannya kepada PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan itu setahu saya itu memang kurang mengakomodir kelompok relawan. Atau dalam bahasa lain gini, PDI Perjuangan secara tegas dan jelas tidak mau dianggap sejajar dengan relawan. Ya karena bagi PDI Perjuangan ini edukasi politik bagi semua orang gitu bahwa dalam undang-undang itu yang dibolehkan atau yang punya kekuatan yang bisa mengajukan capres itu emang cuma partai. Relawan itu nggak bisa, relawan itu cuma pelengkap gitu. Jadi kalau relawan mau sejajar dengan partai itu nggak akan pernah bisa. Nah dalam Pilpres 2019 dan 2014 gitu ya, 2019 terutama gitu ya, itu kan kelompok relawan seperti Projo gitu ya, itu ingin memposisikan organisasi relawan itu jadi sejajar dengan partai. Sehingga Budi Ari waktu itu sampai menekan untuk meminta posisi menteri gitu. Akhirnya dia kasihlah dia posisi wakil menteri. Padahal relawan itu kan cuma pelengkap aja gitu. Yang menjadi pendukung utama yang berlaga dalam pemilu itu partai politik. Nah, PDI Perjuangan itu nggak mau sejajar dengan relawan gitu. Ya karena memang beda gitu. Apalagi kalau kita ngelihat relawan-relawan Pak Jokowi, sebenarnya mereka adalah kader-kader dan pengurus PDI Perjuangan gitu. Tapi kemudian ikut juga nimbrung di relawan gitu ya. Jadi PDI Perjuangan tuh disiplin dengan aturan itu. Nah, mungkin Projo itu nggak suka dengan situasi yang seperti itu. Karena kalau relawan hanya dianggap sebagai pelengkap, maka kecil kemungkinan bagi dia untuk bisa jadi menteri di tahun 2024. Jadi dia nggak ada masa depan sama PDI Perjuangan dan Pak Ganjar. Gitu ya. Makanya mencari orang yang bisa memberikan janji-janji lebih dari itu. Yaitu Prabowo Subianto. Ya karena kalau soal relawan ini kan sebenarnya memang adalah kelompok orang yang sebenarnya nggak banyak gitu. Kalau kita mau bandingkan dengan partai itu jauh lah bedanya gitu ya. Untuk menjadi partai politik itu sangat-sangat ketat sekali gitu. Untuk lolos verifikasi sebagai sebuah partai untuk bisa berlaga di pemilu itu kan harus ada kantor perwakilan, harus ada pengurusnya, harus lengkap orang-orangnya. Kalau relawan, kelompok relawan, kita bisa lihat Noel itu. Yang muncul kan dia-dia aja gitu ya. Yang lain itu kita nggak ngerti gitu. Beda dengan PDI Perjuangan misalkan. Kadang Ahok, Pak Jarod, Pak Hasto, kemudian Mbak Puan, lain-lain orangnya yang selalu muncul di media. Kalau relawan Jokowi, relawan Noel itu kan dia-dia aja itu. Dia lagi. Kayak nggak ada orang lain gitu. Ya karena memang aturannya berbeda. Kalau partai itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak gitu ya. Di setiap daerah itu ada perwakilannya, sementara relawan itu nggak butuh. Relawan itu 20-30 orang udah bisa bikin relawan gitu. Saya aja nih sama staf, editor, admin, sama beberapa penulis udah bisa nih bikin relawan. Gitu. Jadi ya nggak bisa, PDI Perjuangan nggak mau menganggap relawan itu sejajar supaya apa? Di tahun 2024 nanti nggak ada lagi drama-drama kelompok relawan yang memaksa dan merasa punya hak untuk minta jabatan seperti yang dilakukan oleh Budi Ari gitu. Makanya kemudian PDI Perjuangan itu ya kurang cocok sama Projo karena Projo maunya menteri gitu kan. Dan narasi sombong itu juga sebelumnya sudah dinarasikan sama PSI gitu ya. Jadi ya mungkin juga kurang lebih sama alasannya. Karena alasan seseorang menilai orang lain itu sombong atau pelit, itu biasanya gitu ya,
Karena keinginan kita itu nggak terpenuhi. Ini menurut teori Gus Baha ini. Kalau saya ngaji dari dakwah-dakwahnya Gus Baha gitu ya. Gus Baha itu pernah bilang gini. Orang itu ya menilai orang lain sombong itu pasti karena dirinya itu tidak diberikan yang diinginkan. Kita menilai pelit, sombong kepada orang itu karena keinginan kita nggak terpenuhi. Misalkan kita ngelihat cewek-cewek cantik di Jakarta gitu ya, yang lalu lalang, atau sales-sales mobil yang cantik-cantik, yang roknya agak-agak itu, atau cewek-cewek di mbak-mbak di Bandung gitu ya, yang cantik-cantik gitu ya. Kalau kita cuma lihat aja, kita bisa menilai bahwa mbak-mbak ini adalah mbak-mbak cantik, yang enak dipandang, baik gitu ya. Tapi kemudian penilaian kita bisa berubah kalau kita memberanikan diri untuk minta nomor WhatsApp-nya. Kalau kita minta nomor WhatsApp ke mbak-mbak cantik ini, terus kemudian dia nggak ngasih, kesimpulan kita apa waktu itu? Wah, sombong mbak ini. Minta nomor WhatsApp aja nggak dikasih. Kayak gitu kan gitu ya. Tapi kalau kita nggak minta gitu ya, kita cuma ketemu aja lewat senyum, ya pasti kita akan tetap menilai dia sebagai orang yang baik, yang cantik, selesai gitu. Jadi penilaian sombong yang dialamatkan oleh PSI atau Projo gitu ya, itu karena keinginan mereka itu nggak terpenuhi. Keinginan-keinginan mereka itu nggak dijawab. Ya kalau PSI katanya, PSI itu ingin mendukung Pak Ganjar dan pengen punya pintu belakang gitu. Akhirnya PSI ini ingin agar dia tetap langsung bisa berkomunikasi dengan Pak Ganjar tanpa melalui koalisi dari PD Perjuangan, tanpa lewat pintu PD Perjuangan. Pokoknya dia mau sama Pak Ganjar lah. Pak Ganjar ini mau dikasih panggung besar, terus mau didukung. Sama lah seperti ketika PSI tiba-tiba mendukung Ganjar Yeni di awal-awal gitu ya. Maunya tuh gak gitu, maunya nggak ada hubungan sama PD Perjuangan. Tapi Pak Ganjar nggak mau gitu ya, karena bagi Pak Ganjar ya kita harus tertib, harus sesuai dengan aturan. Ya kalau mau dukung harus lewat PD Perjuangan, karena bagaimanapun Pak Ganjar adalah kader gitu. Jadi nggak bisa lewat pintu belakang. Makanya kemudian PSI menuduh PD Perjuangan itu sombong. Kenapa? Karena minta nomor WhatsApp nggak dikasih. Jadi dari sini gitu ya, kita akhirnya mengerti bahwa apa yang dimaksud oleh Budi Ari dengan narasi sombong dan pelit itu karena keinginan dia sendiri itu nggak terpenuhi. Ya mungkin dia pernah minta lah, terus kemudian nggak dikasih gitu kan. Oh, pelit ini. Bahkan dulu tahun 2019, seandainya Pak Jokowi tidak mengakomodir si Budi Ari ini, nggak menjadikan dia sebagai wakil menteri, jangan-jangan Pak Jokowi juga akan disebut sebagai sombong. Ini sombong Pak Jokowi ini. Udah merasa nggak perlu relawan ini. Relawan kita bubarkan aja. Itu kan ancamannya dulu. Oh, Pak Jokowi sudah nggak perlu relawan, ya udahlah kita bubar. Pak Jokowi sombong gitu kan. Tapi di sisi lain, saya juga nggak ingin menyalah-nyalahkan Budi Ari. Itu kan hanya sebuah gambaran kenapa Budi Ari sampai ngomong bahwa dia memusuhi orang yang sombong dan pelit. Itu ada alasannya. Tapi di sisi lain, saya mengerti gitu bahwa realitas orang hidup itu memang sangat butuh uang. Uang itu memang sangat-sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi ya saya juga nggak bisa terlalu menyalahkan gitu, karena semua orang itu punya harga gitu. Relawan itu yang sudah menjadi relawan seperti Projo ya jelas dia punya harga, karena konsolidasi pergerakan-pergerakan yang dia lakukan itu ada harganya, ada biayanya gitu. Makanya kemudian ya nggak heran kalau kemudian dia seperti membutuhkan uang atau butuh logistik, meskipun sebenarnya itu menjadi sebuah kesalahan kalau ingin disejajarkan dengan partai politik gitu. Karena ibarat kendaraan, perbedaan antara partai dengan relawan itu ibarat pesawat sama bajai lah. Kalau partai itu pesawat gitu ya, yang bisa terbang, yang biayanya mahal dan memang difasilitasi dan ada dalam aturan undang-undang gitu ya. Sementara relawan itu kan cuma pelengkap tuh. Cuma nganterin lah gitu ya, turun dari pesawat nganterin pakai bajai ya, kira-kira gitulah. Jadi ya nggak bisa disamakan. Tapi ya tetap aja gitu ya, yang namanya bajai ya juga ada harganya, sehingga ya saya mengerti gitu. Saya dalam beberapa bulan terakhir ini juga komunikasi dengan banyak orang juga yang coba menawarkan saya gitu ya. Saya akhirnya mengerti kenapa orang seperti Noel, seperti Projo itu bisa bersikap seperti itu, bisa tiba-tiba mendukung Prabowo, karena memang banyak Prabowo ini nggak pelit gitu ya.
Jadi saya bisa mengerti dan dalam bayangan saya gitu ya, kalau saya memang dibayar misalkan sampai 40 miliar, ditawar sampai 40 miliar misalkan, jangan-jangan saya juga akan mendukung Prabowo Subianto. Atau mungkin saya juga akan mendukung gitu. Kalau sampai 40 miliar. Ya karena kalau 40 miliar itu kan susah untuk saya jangkau gitu. Dan setiap orang itu punya harga batasan gitu. Kalau batasan itu sudah terlampaui gitu ya, itu cenderung akan kita ambil. Karena kalau dalam logika saja, dalam hitung-hitungan matematis saja gitu ya. Kalau misalkan tawarannya mencapai 40 miliar, ya kan itu menggiurkan memang. Dan itu cukup saya butuhkan gitu. Ya, ini kan profesional aja gitu. Masuk sebagai tim ses, kemudian dibayar mahal dengan harga yang sampai 40 miliar misalkan. Wah, itu memang layak untuk diterima gitu. Ya saya nggak tahu Budi Ari dapat berapa gitu ya. Tapi kalau ditawarkan 40 miliar, saya akan terima gitu. Ya karena secara hitung-hitungan itu masuk gitu ya. Kerja cukup sampai tahun 2024, cukup setahun gitu ya. Menang kalah nggak ada urusan gitu kan. Kalau Prabowo menang ya silahkan lanjut dengan pemerintahannya gitu ya. Saya dapat jabatan atau nggak ada urusan karena sudah dibayar gitu ya. Kalau kalah juga nggak ada urusan, yang penting sudah dibayar gitu kan. Yang penting sudah kerja. Jadi ya wajar aja kalau kemudian ada beberapa orang yang mengambil kesempatan-kesempatan itu karena mungkin harganya sudah di luar batas yang dia mampu gitu, atau di luar batas yang bisa dia jangkau. Karena kalau tawaran-tawarannya cuma di angka-angka yang bisa kita jangkau, itu mudah sekali untuk kita bantah gitu. Mudah sekali untuk kita tolak. Saya pernah ditawari misalkan untuk dukung Anies, dukung Prabowo misalkan gitu ya, ditawari 100 juta misalkan gitu ya. Saya nggak bisa tertarik. Kenapa? Angka 100 juta itu masih bisa saya jangkau gitu. Kalau saya misalkan nabung setahun, 2 tahun mungkin dapat gitu. Atau bahkan mungkin para pendukung Pak Jokowi, pendukung Pak Ganjar gitu ya. Ada banyak orang yang mau memberikan saya uang segitu. Jadi ngapain saya harus belok dan mendukung Prabowo atau Anies hanya demi uang 100 juta yang bisa saya jangkau. Itu pasti ditolak tuh. Mudah saja untuk ditolak. Tapi kalau sampai 40 miliar gitu ya, wah itu juga menarik. jadi ya setiap orang itu ada harganya dan kita harus memaklumi kenapa ada orang-orang yang kemudian tiba-tiba belok. Jadi jangan-jangan memang angka yang ditawarkan itu sudah melewati batas yang bisa dia jangkau. Sehingga ya begitulah cerita atau kelompok relawan di Indonesia gitu, pada akhirnya ini soal logistik aja gitu. Jadi bagi kelompok relawan di Indonesia, relawannya Pak Jokowi gitu ya, ya kita ke depan harus bisa melihat dan menilai orang-orang itu dari sisi yang berbeda gitu. Saya nggak mau sok bijak gitu karena saya ngerti itu. Jangan-jangan dia butuh, Budi Ari itu butuh logistik, ya sudah. Mau gimana? Namanya rezeki, ambil lah. Gitu kan. Tapi kalau bisa jangan membawa-bawa nama Pak Jokowi karena urusan Pak Jokowi itu bukan cuma urusan soal logistik gitu. Nggak ada, Pak Jokowi itu nggak memusuhi orang pelit dan orang sombong, nggak ada urusan. Kenapa? Karena Pak Jokowi itu adalah orang yang mandiri gitu. Jadi jangan bawa-bawa Pak Jokowi lah. Sebaiknya Projo itu ganti jadi Prowo ya, atau Probo itu. Pokoknya gantilah, jangan ngaku-ngaku Pak Jokowi karena itu tidak sesuai dengan kita semua relawan Pak Jokowi. Dan terakhir pesan saya kepada Budi Ari Setiadi gitu ya. Pesan saya kira-kira ginilah, bahwa ya dalam hidup ini kan semua orang sudah ada garis tangannya sendiri, sudah punya takdirnya sendiri. Dan kebetulan saya sebagai orang Madura, di Madura itu ada kitab-kitab Madura. Saya bisa melihat sebenarnya Budi Ari ini nggak ada bakat gitu. Nggak ada bakat jadi orang kaya atau orang sukses atau jadi menteri, jadi presiden, nggak ada bakat dia. Bukan garis tangannya, nggak ada bakatnya. Jadi saya pikir 2024 memang sudah akhir karirnya gitu. Jadi ya kalau sekarang dia kemudian mengambil kesempatan dengan mendukung Prabowo gitu ya, mungkin dengan harga yang pas, ya semoga itu menyenangkan. Tapi kalau itu nggak terlalu gitu ya, nggak terlalu banyak, ya sebaiknya nego lagi lah. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.